Assalamualaikum Sobat Syahid. Kembali lagi nih bersama Anes Adam Muharram di Syahid TV yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Perlu Sobat Syahid ketahui nih, di kampus kita sering diajarkan untuk berprestasi, kemudian menjadi yang terbaik, bahkan menjadi yang layak diapresiasi teman-teman. Kalau Sobat Syahid merasa relate, boleh banget nih sharing pengalamannya di kolom komentar gitu kan. Ternyata di balik itu jarang ada yang mengajarkan kita untuk apa, bagaimana cara menghadapi kegagalan yang datang berkali-kali. Nah, alhamdulillah nih, bersama kali ini Syahid TV menghadirkan narasumber yang sudah pasti wah banget nih teman-teman. Siapakah dia? Zikri Ardan, mahasiswa Fakultas Dirosat Islamiyah. Oke, selamat datang Mas Zikri Ardan, mahasiswa Fakultas Dirosat Islamiyah yang akan menemani kita pada bincang-bincang di podcast Syahid TV ini. Boleh dong Mas Zikri Ardan diperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mas Adam. Ya, teman-teman semua, Sobat Syahid, perkenalkan nama saya Zikri Ardan. Saya adalah mahasiswa semester akhir ya di Fakultas Dirosat Islamiyah. Ya, kesibukan saya akhir-akhir ini ya sebagaimana mahasiswa ya, akhir-akhir ini ya skripsian ya, walaupun memang lebih banyaknya kegiatan-kegiatan di luar gitu kan. Kegiatan di luar ya, salah satunya di LK Syahid saya menjadi subkoor di KMP bidang PABK ya di LK Syahid. Kemudian juga ya kadang-kadang memang jadi cowok panggilan. Ya jadi panggilan, ya menunggu panggilan aja kalau ada yang ngundang buat dongeng, kalau ada yang ngundang buat jadi pembicara, trainer atau apapun itu, ya saya terima gitu kan. Nah, itu kesibukan akhir-akhir ini karena memang selain di UIN Jakarta juga saya jadi mahasiswa juga di Cafe Motivator School. Ya kita belajar tentang kehidupan, belajar ya bagaimana sih memaknai tentang kehidupan ini. Iya. Seperti itu Mas Adam. Iya, Masya Allah banget nih Sobat Syahid nih. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Zikri Ardan sangat wah sekali kan, artinya bisa kita jadikan sebagai panutan bagaimana Mas Zikri Ardan ini sudah melanglang buana dalam berprestasi teman-teman. Nah, kali ini Mas Zikri boleh nih bincang-bincang dulu nih terkait pengalaman dong. Boleh nih sharing-sharing ke Sobat Syahid TV, pengalaman apa saja yang Mas Zikri rasakan, terus juga prestasi yang sampai sekarang ini. Iya. Berbicara tentang pengalaman ya. Jadi ya sebetulnya memang dari apa yang saya rasakan dan bisa sampai di posisi sekarang gitu kan, di titik sekarang, tidak lain tidak bukan ya karena memang aktivitas kegiatan yang saya lakukan semenjak saya menjadi mahasiswa baru gitu kan di UIN Jakarta. Ya dari pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk diri saya gitu kan. Ya saya memang bergabung dengan banyak organisasi, banyak komunitas, ya salah satunya LK Syahid ini gitu kan. Nah, saya punya banyak pengalaman seperti puisi gitu, baca puisi gitu kan. Kalau dulu di acara-acara LK biasanya ngisi puisi lagi, ada acara ini puisi gitu. Acara ini puisi, baca puisi gitu kan. Cuma memang seiring berjalannya waktu ada rasa bosan juga gitu kan. Ya akhirnya berpindah lagi dengan apa kek yang ada kegiatannya yang positif gitu kan. Kadang teman-teman dari LDK juga ngajak untuk buat semacam drama gitu. Kalau ada acara misal IMF atau misal ada acara apapun itu, ada ngadain drama nih gitu kan. Atau misal aksi Palestina. Nah biasanya saya kalau gabut memang ya udah ayo gas aja gitu drama gitu. Karena memang senang gitu, karena kecintaan saya pada dunia peran gitu, dunia acting itu yang menjadikan saya suka untuk drama, suka puisi gitu kan. Nah, sekarang juga yang menarik gitu kan, di tahun 2025 ini pengalaman saya ini yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya itu menjadi pendongeng. Pendongeng tuh? Iya. Karena pada awalnya memang saya bingung juga. Waktu itu pernah diminta oleh Fahri, oleh Tum Ocit gitu, untuk ngisi di satu sekolah.
diminta untuk dongeng, sedangkan waktu itu saya nggak punya alat gitu kan. Akhirnya pinjem lah boneka, kecil banget. Boneka tuh? Bonekanya kecil banget, cuma setelapak tangan doang gitu kan. Dipinjem lah, ngisi di sana. Minta videoin ke Mas Fahri. Nah gitu kan. Setelah itu diposting di Instagram, orang-orang menganggap, oh Jikri bisa dongeng nih, bisa dongeng. Entah kenapa, setelah dari itu, di bulan puasa, nggak terbayangkan sama sekali bisa tiba-tiba ada undangan 13 sekolah. Wow, 13 sekolah tuh? Iya, 13 sekolah, termasuk masjid-masjid, TPA, dan sebagainya gitu kan. Ya itu berawal dari ketidaksengajaan gitu kan. Karena memang diminta, saya selalu bilang gas gitu kan. Saya selalu bilang gas. Nah, pengalaman itu yang membentuk karena saya selalu pengen mencoba hal-hal baru. Akhirnya pengalaman-pengalaman itu terbentuk ya pada akhirnya sekarang gitu ya. Alhamdulillah udah sekitar ya kalau dihitung-hitung ya dari semenjak mahasiswa baru itu sampai di 120 acara gitu. 120 acara? Iya, untuk mengisi jadi pembicara, pendongeng, atau bahkan drama sekalipun gitu kan. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang membentuk pada akhirnya ada di posisi sekarang gitu. Ya karena menerima setiap ajakan gitu kan. Gas, ayo gas gitu kan. Karena memang suka, hobi. Hobi ya? Seperti itu. Nah, dari pengalaman yang tadi diceritakan sama Mas Zikri nih, yang emang basicnya itu mahasiswa Fakultas Dirosat Islamiyah, kemudian tiba-tiba terjun ke dunia dongeng nih. Nah, pasti kan di situ ada kayak jatuh bangun dan kesulitan yang dihadapi nih. Nah, dari Mas Zikri sendiri, apa yang dirasakan di posisi itu dan bagaimana sampai sekarang mempertahankan hobi tersebut nih? Oke. Untuk jatuh bangun ya, sebetulnya kalau ditanya jatuhnya lebih banyak gitu kan. Tapi memang selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa ini adalah hobi gitu. Ini adalah kecintaan saya. Ya maka karena memang saya cinta, karena memang saya suka melakukannya, maka nggak jadi masalah, oh ini gagal, oh ini gagal, oh ini gagal. Termasuk ikut lomba. Lomba pertama, saya juara, itu waktu itu ada, namanya tuh Syahid Got Talent. Syahid Got Talent. Kalau nggak salah, acara Syahid Fair apa gitu kalau nggak salah. Ikutlah Syahid Got Talent. Ketika maba semester 1. Nah, saya tuh bertanya-tanya pada diri saya punya bakat apa ya gitu kan. Bingung, punya bakat apa, tapi pengen ikut Syahid Got Talent, penasaran. Akhirnya daftar sambil mikir tuh, apa ya yang bakat saya gitu kan. Akhirnya, karena memang kebingungan itu untuk ingin menampilkan apa, ya udah akhirnya saya tampilkan apapun yang saya suka. Nah di situ, di Syahid Got Talent, saya tampilkan saya baca puisi, saya tampilkan saya acting, saya tampilkan saya marah-marah, nangis gitu kan. Pokoknya meluapkan ekspresi saya saat itu. Semuanya tuh? Semua, termasuk ada ya bahasa Arabnya, ada pidato bahasa Arabnya gitu kan. Masya Allah banget. Dimasukkan di Syahid Got Talent itu. Nah pertama kali, lomba yang pertama kali saya ikuti di UIN Jakarta gitu kan. Wah, nggak nyangka banget gitu, ternyata juara 3. Nah dari situ timbul percaya diri, oh ternyata saya punya bakat ya gitu kan. Oh ternyata saya punya bakat. Nah gara-gara punya rasa percaya diri itu, gara-gara ikut Syahid Got Talent, akhirnya oke, kalau memang itu bakat saya coba ikut lomba pidato, karena saya tampilkan pidato kan. Saya ikut lomba pidato, saya ikut lomba puisi, saya ikut lomba storytelling, segala macam saya ikutin. Dan alhamdulillah beberapa kali memang juara. Bahkan hampir kebanyakan lomba yang pertama kali diikuti itu juara. Tapi ya kesini gitu kan, setelah melewati perlombaan-perlombaan yang lain, wah ternyata lebih banyak gagalnya gitu kan. Yang memang itu nggak orang lihat gitu kan. Saya ikut lomba ke Bandung, ke kota-kota lain gitu kan, untuk ikut lomba dan banyak gagalnya. Yang memang nggak pernah saya tunjukin. Nah, ketika ada di posisi kegagalan itu, itulah yang memberikan rasa untuk saya bisa lebih semangat lagi. Jadi ketika memang gagal,
itu justru memotivasi saya. Lah, kalau saya gagal sekarang ya berarti masih banyak orang yang lebih hebat dari saya gitu kan. Kalau saya sekarang masih gagal, berarti saya harus lebih belajar lagi, lebih giat lagi gitu kan. Nah itulah yang memberikan motivasi kepada saya. Khususnya, saya gagal di SA 3 kali. Itu mendaftarkan lomba-lomba yang pernah saya ikuti gitu kan. Termasuk ya menjadi pembicara dan lain sebagainya. Itu saya daftarkan. Tapi memang selama 3 kali itu saya gagal. Dan itu saya ngerasa ada di titik terendah gitu kan. Kenapa ngerasa di titik terendah? Karena gini, orang yang ada di UIN Jakarta, terus yang daftar SA itu ada berapa ribu sih gitu kan. Kan cuma beberapa. Dan yang keterima pun ada berapa ratus gitu kan. Yang keterima ada ratusan orang. Nah kenapa saya nggak bisa masuk ke ratusan orang itu gitu kan. Yang saya lakukan setelah kegagalan SA kemarin itu, saya mengumpulkan tuh. Saya pulang ke rumah dan mengumpulkan apa yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa, dari sertifikat, terus piagam, piala, dan sebagainya. Saya kumpulkan, simpan di lantai. Nah, dari situ saya baca tuh satu persatu. Selamat gitu kan atas dedikasinya, selamat atas partisipasinya, selamat atas pokoknya apresiasi lah, ucapan-ucapan apresiasi. Nah dari situ saya sadar bahwa ternyata saya salah paham tentang makna apa sih penghargaan, apa sih makna dari achievement award itu gitu kan. Nah setelah saya memahami makna itu, oh ternyata penghargaan itu bukan sekedar tentang saya diberikan penghargaan oleh orang lain, terus kemudian saya mendapatkan uang lain sebagainya. Oh ternyata saya bukan hanya di situ gitu kan. Tapi dengan kita memberikan dampak, dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga bagian dari penghargaan gitu kan. Nah di situ saya barulah sadar, oh gini, oh gitu. Ya pada akhirnya, ya itu yang membuat saya bertahan. Oh saya harus kuat lagi. Dari jatuhnya itulah yang bisa menjadikan saya bisa berdiri lebih tegak. Karena kalau saya nggak jatuh, bisa jadi saya nggak tahu tuh gimana cara bisa bangkit kembali gitu. Betul. Padahal kan hakikat dari kegagalan itu gimana caranya setelah gagal bisa bangkit gitu kan. Benar. Orang yang nggak merasakan kegagalan itu bisa jadi dia nggak tahu tuh cara bangkit gimana. Benar. Ya itulah yang membuat saya bertahan dalam aktivitas saya selama ini gitu kan. Nah, jadi Sobat TV, kita dapat insight baru nih dari Mas Zikri Ardan, bahwasanya kegagalan itu adalah sebagai motivasi gitu kan. Bener ya Mas Zikri ya? Betul Bagaimana kegagalan itu berbicara untuk bisa kita bagaimana nih untuk bisa bangkit lagi gitu dari kegagalan tersebut. Betul. Jadi kegagalan tersebut kita jadikan sebagai motivator gitu. Nah, mungkin ketika kita membicarakan soal kegagalan nih Mas Zikri nih, pasti kan berhubungan dengan saingan gitu kan. Nah, tapi kalau seringkali yang paling berat justru pada apa yang terjadi di dalam hati setelahnya gitu kan. Nah, maka kita bertanya nih, apa sih kegagalan itu pernah membuat Mas Zikri merasa kecewa atau merasa iri atau bahkan merasa bertanya kepada diri sendiri nih Mas Zikri? Ya. Sebenarnya munafik saya kalau nggak mengatakan bahwa saya benar-benar iri, karena memang saya merasakan itu, sangat-sangat merasakan iri kepada orang lain, ngerasa rendah diri, kadang berpikir lah kok dia dapat dah, lah kok dia, nah, akhirnya kan membuat hati itu terus gitu kan berkata yang nadanya iri gitu kan. Tapi dari situ emang benar-benar menjadikan motivasi gitu. Karena saya tidak lebih baik dari orang lain, saya tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Dari situ rasa gairah untuk bisa lebih semangat itu semakin menggelegar gitu kan. Betul. Wah, semakin membara gitu. Oh, saya nggak dapet itu, berarti saya harus lebih keras lagi untuk berusahanya. Untuk berusahanya, bekerjanya lebih keras lagi gitu, untuk latihannya. Karena memang sangat ngerasa iri, apalagi lihat story orang. Makanya ketika saya ngerasakan kegagalan itu, saya nggak berani buka story.
Iya. Karena ngeliat story teman-teman saya, oh dapat tuh. Itu buat hati saya panas gitu. Lebih baik saya lepas, sudah saya fokus ke yang lain. Lalu ya udah mencari hikmahnya gitu kan. Hikmahnya. Ya mencari hikmah. Ya memang yang pasti kecewa itu pasti. Pasti. Saya rasakan iri itu tetap ada. Tapi yang beda itu kan gimana yang kita lakukan setelah kita merasakan iri. Apakah ketika dia iri, ketika dia ngedown, dia diam saja? Atau ketika setelah dia iri, setelah dia ngedown, dia berbuat lebih baik lagi gitu kan. Nah itu yang menjadi perbedaannya gitu kan. Nah yang saya lakukan, karena saya ngerasa iri, saya ngerasa pengen juga seperti yang lain, ya maka saya lakukan yang terbaik, yang lebih baik lagi dengan evaluasi. Jadi evaluasi setelah sebelumnya salah saya apa ya? Oh salah saya ini, oh salah ini saya salah. Ya, makanya setelah ditemukan itu akhirnya ya udah berjalan seperti biasa lagi dan bisa berjuang lebih keras lagi. Betul. Ya, jadi gitu Sobat Syahid TV. Jadi bagaimana kegagalan itu dapat membangkitkan kita untuk bisa bekerja lebih keras lagi, kemudian berlatih lebih giat lagi, yang pada akhirnya nanti kita bakal mencapai kesuksesan tersebut gitu, Mas Zikri ya. Betul. Nah maka yang berikutnya nih, dari pandangan Mas Zikri sendiri nih, mana yang lebih berbahaya nih di kehidupan kampus kita, terkait apakah gagal dalam berprestasi kah, atau merasa diri kita paling baik kah gitu? Ya, kalau saya jawab pertanyaan ini jelas yang lebih saya katakan berbahaya itu dia yang merasa benar. Ya walaupun memang ya ada beberapa kondisi gitu, saya punya perasaan itu, perasaan kayak, oh saya merasa hebat gitu kan, merasa paling hebat, yang paling benar. Tapi di situ langsung tersadarkan, wah emang iya gitu kan. Dan justru ketika merasakan perasaan itu, langsung Allah uji dengan kegagalan yang sesungguhnya gitu kan. Ya maka dari situ saya berusaha memperbaiki diri lagi, memperbaiki yang lebih baik lagi. Oh ternyata hal-hal seperti gagal dalam prestasi, saya kalah dalam lomba, kalah dalam setiap kompetisi, itu nggak jadi masalah kok. Betul. Toh kalau kita gagal dalam prestasi, dalam kompetisi, kita masih bisa untuk memperbaikinya. Kita masih bisa untuk gimana berjuang supaya bisa jadi juara nantinya kayak gitu kan. Supaya bisa bangkit. Tapi kalau kita udah merasa benar sendiri, itu udah tertutup. Ruang untuk belajar itu udah tertutup. Dia nggak mau lagi untuk belajar, dia nggak mau lagi untuk berkembang, dia nggak mau lagi untuk berproses. Ya pada akhirnya dia akan stuck di situ. Maka yang harus kita lakukan, ya gimana caranya menghindari perasaan itu, merasa paling benar. Iya. Gimana caranya biar kita tuh terhindar dari yang namanya merasa paling benar di kampus gitu kan, entah itu prestasi atau apalah. Nah gitu. Nah dari Mas Zikri sendiri nih, satu insight yang saya minta buat mahasiswa yang mungkin ya merasa jatuh bangun, terus gagal dalam berprestasi, entah itu prestasi akademik maupun non akademik ya. Mungkin Mas Zikri bisa kasih satu insight nih buat teman-teman Sobat Syahid TV yang memang berada di posisi tersebut nih. Ya, bagi Sobat Syahid gitu yang merasa dari posisi, entah dia ngerasa di posisi terendah gitu kan, titik terendah, atau ngerasa selalu gagal dalam segala macam, bagi saya sangat wajar sekali. Karena inilah bagian proses, inilah kita mahasiswa gitu kan. Mahasiswa, ya kita memang tempatnya untuk salah, tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk gagal. Maka manfaatkan tempat waktu kegagalan ini dengan sebaik mungkin. Kalau memang gagal, ya ini berarti ruangnya belajar. Maka jangan lengah, jangan ngerasa rendah diri. Ya hiduplah
sebagaimana mestinya gitu kan, seperti biasa. Karena ini waktunya untuk gagal. Yang penting gimana caranya kita tahu bahwa kegagalan kita itu karena apa sih? Benar. Apakah karena kita salah dalam A, apa salah dalam B, dalam C? Kita cari itu evaluasi A, B, C, D, E, F, G dalam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Selain dari faktor yang dari luar gitu kan. Karena ini pengalaman saya rasakan juga gitu. Di tahun 2024, saya daftar sampai 3 duta gitu kan. Pertama itu daftar duta bahasa DKI Jakarta. Itu memang hanya sampai titik finalis gitu kan. Sampai titik finalis dan ya ngerasain banyak kegagalan. Tapi ketika gagalnya di duta bahasa itu memberikan saya banyak pembelajaran. Karena ngerasa, oh ternyata kampus-kampus lain hebat-hebat. Oh ternyata saya belum bisa ini ya. Kok orang-orang itu bisa itu? Kok bisa jago ini? Kok bisa jago itu? Jago itu? Oh itu membuat, oh ternyata saya masih banyak nih harus belajar nih gitu kan. Benar. Menyadarkan itu gitu. Masih banyak hal-hal yang harus segera saya lakukan, harus saya pelajari gitu. Nah dari situ setelah mendapatkan pembelajaran berbulan-bulan saya seleksi di duta bahasa dengan kegagalan itu, saya nikmati gitu kan. Karena saya mencintai prosesnya gitu. Betul. Daftarlah saya gitu kan di Duta UIN Jakarta gitu. Duta UIN. Yang memang kebetulan itu perdana. Ada Duta UIN Jakarta gitu kan, kembali lagi dilaksanakan di tahun 2024. Yang memang walaupun dengan keadaan seperti itu, ternyata tanpa saya sangka sebelumnya, saya mendapatkan ya kesempatan waktu itu juara 1 di Duta UIN Jakarta. Juara 1. Ya, cuma memang satu belum ada apresiasi, maksudnya belum ada award atau pemberian, oh ini juara 1, juara 2 kayak gitu. Jadi memang disamakan gitu kan. Artinya secara fisik belum ada tuh ya? Iya, baru di tahun 2025. Tapi saya ngerasakan itulah proses saya bangkit yang sesungguhnya gitu kan. Saya diterima menjadi Duta UIN Jakarta yang padahal ketika mendaftar Student Achievement Award saya selalu gagal gitu kan. Nah itu ngerasa, oh ini titik bangkit saya gitu kan. Ya walaupun di tahun selanjutnya saya gagal lagi gitu kan. Tapi di situ muncul rasa percaya diri. Muncul rasa percaya diri yang membentuk saya pada akhirnya, oke, saya berarti masih dihargai ini di kampus ini. Maka saya berikan kontribusi yang terbaik saya lakukan untuk kampus UIN Jakarta. Itu yang saya lakukan. Hingga pada akhirnya saya daftar lagi Duta Baca Kota Tangerang Selatan dan menjadi juara 1 lagi gitu kan. Dengan ranahnya kota gitu kan. Wah, saya bisa berhasil gitu kan. Yang berarti memang semakin tinggi lagi rasa percaya diri saya gitu kan. Semakin tinggi rasa percaya diri itu yang membentuk, ya udah saya bisa ada di posisi sekarang gitu kan. Nah itu. Maka jangan pernah merasa putus asa ketika gagal dalam setiap proses. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu kata-kata orang-orang katanya. Siap. Karena bisa jadi memang, karena bunga itu, bunga mekar itu ada waktunya masing-masing. Ada waktunya, betul. Dan kita jangan kayak lagi lomba lari, tapi kita kayak lagi maraton gitu kan. Supaya nggak ngap-ngapan, supaya napasnya nggak habis gitu. Kayak maraton aja, kita jalan ya lari supaya bisa tetap konsisten. Karena paling penting itu konsistennya, bukan pada hasil yang didapatkan langsung besar, tapi dia nggak konsisten, percuma kan. Maka tetap harus konsisten. Betul, Masya Allah. Nah Sobat TV ini ada hikmahnya gitu kan, termasuk kegagalan yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk bisa kembali bangkit lagi. Dan bagaimana kegagalan itu menghindarkan kita dari merasa paling benar nih, kemudian merasa paling hebat, kemudian merasa paling berprestasi. Dan yang paling penting adalah bahwa Allah tuh punya cara bagaimana kita bisa menghentikan yang namanya tuh merasa paling benar, merasa paling berprestasi, kemudian tidak timbulnya rasa ujub atau sombong pada teman-teman di sekitar kita ya, Mas Zikri ya, gitu. Nah, dari tadi kita sudah berbincang sama Mas Zikri nih, dari mahasiswa Fakultas Dirayah Islamiyah.
yang cukup kita apresiasi terkait kegagalan, kemudian jatuh bangun yang sampai saat ini kita lihat juga ya dari pengalaman tadi Mas Zikri berbincang-bincang terkait kesuksesan, kemudian bagaimana jatuh bangunnya gitu kan. Nah, semoga kita semua nih dan Sobat Syahid TV juga bisa bisa mencontoh dari Mas Zikri ini nih, bagaimana Mas Zikri ini kemudian menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi ya. Betul. Artinya motivasi tersebut kita jadikan buat kembali bangkit lagi untuk menuju kesuksesan tersebut nih. Nah, terima kasih Sobat TV yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan semoga kita semuanya tidak hanya sibuk dalam memperbaiki citra kita, kemudian tidak sibuk kita mengejar dunia, tapi juga isi hati kita nih untuk tidak merasa paling benar dan berprestasi gitu kan. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih Mas Zikri sudah hadir di podcast Syahid TV kali ini. Dan ya, ada yang pengen saya sampaikan. apa tuh? Ya, jadi Sobat Syahid TV, jadi ya setelah proses saya gitu kan, selama menjadi mahasiswa, selama menjadi anggota LDK gitu kan, selama udah 3 tahun berarti ya. Ya 3 tahun lebih lah ya. Ada banyak jatuh bangunnya, ada banyak pengalaman yang saya dapatkan gitu kan. Saya diberikan banyak kesempatan untuk menjadi pembaca puisi, saya diberikan kesempatan untuk ngisi drama, saya diberikan kesempatan untuk mengurus kelas minat bakat gitu kan. Ada banyaklah kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan. Khususnya termasuk saya di awal yang tadinya orang-orang nggak tahu saya bisa dongeng gitu kan. Tapi LDK saya memberikan saya kesempatan itu gitu kan, untuk ngisi dongeng yang pada akhirnya terbentuk sampai sekarang gitu kan, bisa ngisi di puluhan acara gitu kan ya, termasuk saya juga sedang membangun sekarang satu platform gitu kan, platform pelatihan skill khususnya kayak public speaking dan sebagainya kan, itu tidak lain tidak bukan karena apa yang saya dapatkan juga di LDK Syahid. Nah, alhamdulillah di semester akhir ini saya juga diikut sertakan nih, kayaknya bisa jadi salah satunya gitu kan, menjadi pengalaman terbaik saya gitu di LDK Syahid. Saya diikutsertakan dalam project nih, Jejak Syahid Production. Jejak Syahid Production. Ya, diikutsertakan untuk menjadi talent dalam short movie. Short movie, Masya Allah. Ya, judulnya Asing. Asing. Nah, nanti teman-teman bisa saksikan di Syahid TV ya. Kita disaksikan di LDK Syahid bahwa akan tayang tadi dengan film pendek judulnya Asing. Saya menjadi salah satu pemeran utama. Namanya Ahmad. Ya, saya jadi Ahmad di situ. Insya Allah. Pokoknya sangat seru banget. Di situ banyak hal yang sudah saya pelajari, saya tunjukkan di situ gitu, dari cara bermain peran, terus acting dan sebagainya saya dapatkan dan saya tunjukkan di situ. Nah, maka saya ajak nih teman-teman Syahid TV untuk jangan lupa tonton short movie Asing. Judulnya Asing ya. Ya, dari Jejak Syahid Production. Luar biasa ini. Proyek yang sangat besar dan sangat hebat sekali dari LDK Syahid. Iya, betul. Nah, Sobat Syahid TV, jangan lupa nanti juga saksikan yang judulnya Asing ya. Yang nanti bakal tayang di YouTube kita di Syahid TV, dan di situ juga banyak sebuah pengalaman, kemudian sebuah hikmah yang bisa kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran buat kita. Betul, banyak semua banget hikmahnya. Ya. Nah, Sobat Syahid TV, perlu diketahui juga nih, jangan lupa nanti saksikan Asing di YouTube Syahid TV yang dipersembahkan langsung oleh Jejak Syahid Production. Di situ banyak insight dan hikmah yang perlu kita cermati dan renungkan, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai ibroh buat kita semua. Oke, terima kasih Mas Zikri Ardan, mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah yang telah hadir menjadi narasumber kita pada podcast Syahid TV pada kali ini. Dan semoga apa yang di sharing pengalamannya, kemudian apresiasi prestasinya dapat membangkitkan kita juga
dari kegagalan tersebut. Artinya kita bisa termotivasi nih dari sharing pengalaman yang Mas Zikri Ardan ceritakan tadi. Kegagalan adalah sebuah motivasi untuk bisa kita bangkit lagi ke tingkat kesuksesan gitu teman-teman. Terima kasih Mas Zikri Ardan sudah hadir di podcast kita kali ini. Dan jangan lupa Sobat Syahid TV, tonton Asing di channel YouTube Syahid TV. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.